Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, kami pertama-tama ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah selaku kesiswaan atau kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbicara pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Guru BK yang pada pelaksanaannya telah senantiasa membantu atau memenuhi kebutuhan kami untuk bisa menyusun atau dapat menyusun terlaksananya psikodedukasi atau seminar pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah senantiasa berpartisipasi dalam pelaksanaannya untuk menyiapkan terlaksananya seminar atau psikodedukasi yang kami selenggarakan pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini tentunya pertama-tama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri adalah Tesandra Pratama dan ditemani oleh kedua rekan saya. Pertama ada Stefani dan ada Nadia. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Magister Profesi, tentu khususnya Magister Profesi dari Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan hari ini, kami sebetulnya ingin lebih sharing kepada Bapak Ibu Guru berkaitan dengan materi yang kami telah pelajari yang diintegrasikan dengan hasil wawancara atau hasil dari survei yang telah kami lakukan di Seman 1 Parongpong ini. Terlebih lagi kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak bermaksud untuk menggurui, jadi kami hanya ingin berbagi pengalaman tentunya yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu Guru bisa bagikan dengan rekan-rekan yang lain seperti itu. Nah, jadi apa sih tema atau topik seminar yang akan kami berikan atau topik seminar atau psikoedukasi yang akan kami berikan pada kesempatan kali ini? Nah, temanya yakni adalah siswa aktif saat belajar dari rumah, gimana caranya ya? Nah, seperti itu. Mungkin selama pandemi ini, Bapak dan Ibu Guru merasa ada sesuatu yang berubah nih di antara siswa-siswanya yang asalnya pasif, yang asalnya aktif menjadi pasif, atau jadi ada penurunan semangat yang terjadi di sekolahnya. Nah, berkaitan terlebih lagi ada asumsi-asumsi yang berbicara bahwa BDR ini atau sekolah dari rumah ini menjadikan siswanya itu emang menjadi bosan atau dan lain banyak. Karena pada kesempatan kami hari ini ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya supaya siswa itu tetap aktif belajar dari rumah. Nah, learning from home ini atau belajar atau BDR ini tentunya banyak kendala-kendala yang kita rasakan, entah itu dari ada kendala eksternal atau internal. Eksternalnya misalkan ada berkaitan dengan jaringan yang buruk nih. Nggak semua siswa memiliki jaringannya yang bagus itu. Kadang-kala terputus-putus atau menjadikan suatu alasan bahwa jaringan ini suatu yang sangat mengganggu gitu. Jadi untuk terlaksananya belajar mengajar ini secara efektif. Nah, terus ada juga nih tentang kuota internet tentunya yang sering dikendalakan. Sebagian ada yang merasa siswa-siswa itu tidak memiliki kuota internet yang memadai sehingga tidak bisa mengikuti BDR ini dengan maksimal. Terus ada juga nih tentang gadgetnya yang tidak support. Jadi ada sebagian mungkin siswa-siswanya yang merasa aplikasi-aplikasi tertentu yang emang gak support. Nah, itu tuh merupakan suatu kendala tersendiri bagi siswanya untuk bisa mengikuti BDR secara efektif ini. Nah, ada hal juga nih yang lain dari siswanya merasa jadi kurang kooperatif gitu. Jadi siswa tidak kooperatif, gak kayak di sekolah pada biasanya. Asalnya siswa misalkan
dikasih tugas itu dikumpulkan selalu tepat waktu. Kadang karena BDR ini ada kendala atau ada satu siswa atau dua siswa yang merasa malah jadi tugasnya nggak sesuai sama yang dijadwalkan dari guru. Nah, seperti itu. Terus ada juga mungkin yang merasa siswa itu sebagainya semangatnya itu menjadi menurun gitu. Nah, itu kan membuat proses belajar mengajar lewat jarak jauh atau lewat virtual ini tentunya membuat terkendala. Demikian. Nah, tapi seperti apa sih seharusnya situasi belajar di rumah yang kita harapkan atau mungkin yang kita harapkan dengan adanya BDR ini tentunya siswa itu lebih semangat, terus interaktif, tidak sebagaimana mestinya belajar di kelas pada umumnya gitu, interaktif, banyak komunikasi. Nah, terus yang diharapkan juga dari adanya BDR ini tentunya meningkatkan literasi digital dari siswa-siswa itu sendiri. Jadi siswa itu lebih bisa eksplor di dunia maya tentang pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang berkaitan atau yang mendukung pada proses belajarnya, sehingga menjadikan siswa itu lebih kreatif atau mungkin meningkatkan prestasi dalam belajarnya. Namun ada juga nih yang tidak diharapkan. Yang pertama itu malas-malasan, yang kedua itu mengabaikan, bisa juga mengabaikan ini dikasih tugas seperti yang diberikan contoh pada sebelumnya, ada yang tiba-tiba enggak kumpulin tugas, ada yang leha-leha sama tugasnya gitu. Terus yang paling kontroversial tuh yang tentang kebosanan nih. Banyak mungkin karena BDR ini siswa itu jadi bosan dan stres tentunya, yang membuat siswa-siswa itu stres, merasa aduh lelah deh gitu belajar di BDR ini, harus pengennya itu pengen di langsung tatap muka gitu. Namun seharusnya kondisi, itu merupakan kondisi diharapkan dan tidak diharapkan. Tapi seharusnya ada perbedaan nih. Jadi ada perbedaan di antara kondisi belajar yang dulu dan sekarang. Nah, di mana dulu itu kita tatap muka di kelas, jadi lebih bisa dikatakan lebih interaktif. Mungkin siswa-siswa juga lebih menyenangkan, merasa menyenangkan. Nah, terus bisa berdiskusi dengan teman dengan secara bebas, jadi tidak dibatasi oleh gadget seperti sekarang. Terus metode pembelajaran juga lebih variatif, mungkin lebih bisa berdiskusi atau presentasi langsung yang bisa ada timbal balik antara siswa dengan gurunya, jadi bisa langsung dikasih feedback di hari itu. Nah, dulu kita belajar seperti itu, tapi pada kenyataannya pada sekarang semua itu berbeda gitu. Nah, sekarang itu belajar lewat online seperti yang kita sebut itu dengan BDR. Nah, online ini tentunya lebih ke mungkin belajarnya itu hanya terbatas, terus interaksi juga terbatas, tidak seperti dulu yang tatap muka lebih berwarna mungkin kalau di kalangan siswa-siswanya itu. Nah, terus untuk diskusi dengan teman dan guru juga terbatas, asalnya kita hari itu misalkan tidak mengerti, bisa langsung bertanya kepada baik itu teman atau guru, tapi sekarang dikarenakan melalui online atau melalui media seperti modul mungkin yang telah dijelaskan oleh yang telah disediakan oleh sekolah, menjadi hal itu menjadi suatu keterbatasan sendiri gitu. Jadi tidak bisa langsung ditanggapi misalkan ada teman atau ada guru yang ingin memberi masukan atau memberi feedback langsung kepada siswanya. Terus metode pembelajaran yang cenderung monoton, karena kan mungkin kalau dulu itu lebih kita bisa menggunakan cara belajar yang bisa disesuaikan dengan keinginan siswa atau telah membuat kita atau dari guru sendiri bisa telah menyiapkannya, tapi sekarang mungkin lebih ke memberikan tugas lewat model lagi atau lewat Google Classroom. Itu kan merupakan suatu yang dirasa oleh siswa itu cenderung monoton seperti itu. Tapi ternyata hal itu tuh berdampak gitu, entah itu pada gurunya atau mungkin pada siswanya. Nah, jadi proses belajarnya itu tidak
mungkin tidak sesuai dengan, tidak bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan yang seharusnya seperti yang kita harapkan. Nah, dampaknya itu bisa langsung kepada siswa, terus bisa juga kepada guru. Nah, dampak kepada siswanya sendiri, nah ini tuh merupakan hasil survei yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, ternyata kita mendapatkan hasil bahwa sekitar 80% siswa kesulitan memahami materi pembelajaran. Mungkin bisa dicontohkan asalnya yang diharuskannya pelajaran fisika itu secara langsung juga udah siswa itu udah, aduh gimana nih, sulit, apalagi sekarang gitu. Dengan situasi BDR ini mungkin mereka juga kebingungan gitu harus seperti apa. Mungkin nah di sini juga membuat jadi siswanya itu lebih kurang bisa memahami materi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, terus data kedua juga kita mendapatkan bahwa lebih kurang dari 75% siswa itu jenuh dan kebingungan. Nah, kebingungan itu berkaitan dengan masalah pembelajaran atau materi yang tadi awalnya saya sampaikan bahwa memang dikarenakan keterbatasan ini yang seharusnya mata kuliah atau mata pembelajaran atau mata belajar atau apa ya kalau disebutnya, saya jadi lupa. Nah, mungkin harusnya emang ini tuh langsung gitu, tapi dikarenakan seperti ini ya menjadikan itu tuh suatu kebingungan, gimana ini caranya, harus gimana. Nah, seperti itu. Terus ada juga nih hanya kurang dari 25% yang merasa senang dan menikmati sistem BDR ini. Jadi hanya dari sekian persen, hanya 25% loh diketahui bahwa ada loh, ternyata masih ada gitu siswa. Cuman kalau ditimbang-timbang di antara yang senang atau bingung, nampaknya yang senang atau yang menikmati ini lebih sedikit daripada yang kebingungan ini. Nah, demikian. Terus dampaknya juga ada nih buat gurunya. Nah, apa sih hal yang dirasakan gurunya juga? Ternyata guru pun tidak jauh seperti siswanya gitu. Nah, di sini ada kesulitan menyampaikan materi pembelajaran juga agar dipahami siswa. Nah, guru juga ternyata mengalami kesulitan dalam menyampaikannya. Harusnya emang idealnya itu bisa disampaikan secara langsung, sekarang dikarenakan keterbatasan belajar dari rumah ini membuat materi-materi atau pembelajaran yang harusnya bisa disampaikan dengan jelas itu jadi sulit dipahami juga sama siswa-siswanya gitu. Terus kadang kebingungan juga nih menentukan metode yang tepat untuk menyampaikan materi. Nah, terus ada juga sulit membedakan mana siswa yang sudah paham dan belum paham. Kalau di kelas langsung misalkan, mungkin saya menarik contoh itu kalau yang paham tuh kelihatan gitu, kamu udah paham. Nah, kalau sekarang jadi kelihatan mana yang belum paham tuh, ditanya belum paham paling diem. Nah, kalau sekarang kan mungkin guru-guru juga bingung, ini anak tuh emang udah paham atau belum gitu. Jadi kan sulit juga. Nah, terus ada juga nih kesulitan bagaimana membuat siswa bisa tetap semangat belajar. Nah, itu hal yang sangat dipermasalahkan, nggak hanya di sekolah mungkin, nggak, tapi se-Indonesia kayaknya merasakan semua itu gitu. Nah, ternyata dari semua dampak-dampak itu ada hasilnya loh. Hasilnya itu ya menjadi hasil belajar itu menjadi kurang optimal. Nah, nilai yang ujian masih ada yang, misalkan kalau dari nilai ujiannya masih ada yang kurang dari KKM, terus keaktifan siswa di kelas cenderung kurang, hasil pembuatan tugas masih ada yang kurang memuaskan. Nah, untuk nilai ujian, mungkin sekolah juga dikarenakan ya karena dampak, mungkin kita bisa bilang dampak, jadi harusnya idealnya segitu, KKM-nya segitu, tapi siswanya sendiri tidak bisa memenuhi. Mungkin banyak toleransi dari sekolah yang diberikan kepada siswanya. Terus keaktifan siswa di kelas juga cenderung kurang, seperti yang menjadi ramai diperbincangkan, bahwa dikarenakan BDR ini dampaknya ya ke siswa itu ya jadi cenderung
entah itu antusiasmenya jadi cenderung kurang, keaktifnya juga cenderung menurun gitu. Nah, seharusnya jadi kita tuh bingung sih apa sih yang harusnya dilakukan. Nah, dalam seminar ini tentunya kami ingin memberikan atau ingin memaparkan atau ingin berdiskusi, sebetulnya lebih ingin berdiskusi kepada guru-guru bahwa kalau dalam segi pembelajaran untuk menghadapi situasi ini apa sih yang harus kita lakukan. Nah itu dia pertanyaannya, itu apakah situasi BDR ini yang sepenuhnya membuat proses belajar tidak optimal dikarenakan karena banyak keterbatasan yang dimiliki, entah itu masalah eksternal atau internal tadi yang membuat proses belajar ini kurang itu. Tapi kalau mungkin bisa disimpulkan ya, kalau boleh saya menarik kesimpulan atau kami menarik kesimpulan bahwa tentunya memang keterbatasan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, menjadi sesuatu yang membuat pembelajaran itu tidak optimal. Tapi apakah hanya dengan kendala itu kita lantas menyerah gitu? Nah, tentunya tidak, karena di sini tuh bahwa kami ingin memaparkan bahwa tahukah bahwa ternyata guru itu memberikan pengaruh signifikan loh terhadap siswa dalam proses belajar. Nah, jadi hal apa saja yang sudah kita upayakan selama BDR? Nah, tentunya banyak ya. Saya percaya bahwa dari guru-guru atau pihak sekolah yang berada di semua satu forum ini telah secara penuh mendukung atau mensupport siswa-siswanya supaya emang BDR ini emang bisa efektif gitu bagi siswanya, entah itu dari masalah metode teknologinya, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah telah memfasilitasi tentang pembuatan modul atau support siswa-siswanya dapat mengakses segala sesuatu. Terus telah memfasilitasi, mungkin kalau dari pemerintahan telah menyediakan layanan juga seperti fasilitas atau kuota gratis mungkin ya, seperti kita ketahui. Nah, dari teknologinya saya yakin Bapak Ibu guru atau Seman satu Parongpong ini telah sangat maksimal untuk mendukung siswanya dalam hal teknologi. Nah, dalam metode pembelajaran juga mungkin asalnya emang harus tidak sesuai dengan disiapkan, atau asalnya yang guru siapkan itu emang metode pembelajaran secara tatap muka, tapi dengan adanya BDR ini pasti saya yakin bahwa guru-guru sekalian itu pasti merombak semuanya gitu, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang dibutuhkan siswanya. Nah, terus berkaitan dengan tugas, asalnya emang tugas itu diharuskan mungkin banyak. Nah, mungkin dikarenakan untuk bisa memahami siswanya ada kelonggaran atau mungkin ada keringanan juga yang tersendiri yang diberikan agar siswanya bisa lebih memahami berkaitan dengan materi-materi pembelajaran yang ibu guru sampaikan atau ibu guru yang akan sampaikan kepada siswa-siswanya atau murid-muridnya. Nah, lantas apakah sudah cukup untuk membuat proses belajar siswa sama BDR jadi optimal? Nah, untuk hal ini tentunya kami percaya bahwa dalam hal teaching atau dalam hal mengajar, tentunya guru-guru sekalian pasti telah memberikan yang terbaik untuk siswanya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami lebih ingin berbagi atau ingin berdiskusi lebih kepada supportnya. Nah, supportnya itu seperti apa? Nah, hal itu akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan kepada Nadia. Ya, mungkin sudah banyak ya hal-hal secara teknis yang selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, termasuk teknologi, metode, dan sistem tugas seperti yang tadi sudah rekan saya Tessa bahas. Namun sekarang pertanyaannya, apakah cukup?
Dengan teknologi yang lebih dimaksimalkan, metode mengajar, dan toleransi sistem tugas yang sudah Bapak Ibu berikan, mungkin ada siswa yang bisa mengikuti dengan baik. Tapi ternyata masih ada saja siswa yang ternyata kesulitan dan tidak bisa mengikuti. Nah, di sini apa ada hal lain yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengoptimalkan proses belajar? Nah, saat pembelajaran offline sebelumnya, bila ada siswa yang kesulitan, yang ada kesusahan dalam proses belajar, mungkin guru bisa membantu siswa tersebut dan mendukungnya. Nah, tentunya sekarang saat pembelajaran online, saat belajar dari rumah, siswa juga ternyata tetap membutuhkan dukungan dari guru. Nah, oleh karena itu kita mau membahas apa saja sih bentuk-bentuk dukungan dari guru. Nah, dukungan guru atau teacher support ini adalah salah satu cara yang bisa guru berikan agar proses belajar siswa dapat menjadi lebih optimal. Nah, ternyata di sini ada 3 bentuk teacher support yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ada teacher autonomy support, kemudian selanjutnya teacher structure, dan yang terakhir itu ada teacher involvement. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari ketiga bentuk ini. Yang pertama, ada teacher autonomy support. Teacher autonomy support ini adalah salah satu bentuk dukungan guru dalam bentuk menerima sudut pandang siswa, memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat, dan juga memberikan pemahaman dan makna dari materi tugas yang diberikan. Nah, sebenarnya dengan BDR saat ini sangat besar kesempatan kita sebagai guru untuk mendukung kemandirian siswa dalam proses belajar. Apalagi dengan metode yang digunakan sekolah saat ini, di mana siswa diberi kesempatan untuk memilih pelajaran yang akan dipelajari terlebih dahulu dari Moodle ya Bapak Ibu. Jadi kan seperti yang kita tahu semua saat ini siswa diberikan kesempatan untuk boleh bebas mempelajari dari 4 pelajaran yang diberikan di awal minggu, boleh terserah pada siswa mereka mau mempelajari yang mana terlebih dahulu. Ini sebenarnya adalah salah satu kesempatan guru untuk mendukung kemandirian siswa itu tadi. Nah, di sini kesempatan berpendapat itu bisa dengan kita memberi kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi, tidak hanya pengajaran seperti zaman dulu di mana siswa itu hanya pasif menerima materi, yang aktif berbicara itu hanya guru. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga sudah banyak yang menerapkan poin ini di kelasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga di sini bisa kalau misalnya memberikan saran pada para siswa bisa menggunakan bahasa seperti kamu bisa dibandingkan kalau kamu harus. Karena dengan penggantian kata dengan kamu bisa di sini lebih memberikan siswa untuk mandiri dan memilih sesuai dengan dirinya. Nah, kemudian juga dengan memberi pemahaman. Jadi di sini siswa juga lebih mengerti kalau pembelajaran ini tuh sebenarnya untuk kepentingan mereka juga. Tugas yang diberikan pada mereka itu adalah tugas agar mereka lebih paham, bukan semena-mena hanya untuk kepentingan guru saja. Nah, untuk bentuk selanjutnya itu ada teacher structure. Teacher structure ini adalah menetapkan aturan selama proses pembelajaran yang dijalankan secara konsisten, termasuk di dalamnya memberi kejelasan mengenai indikator penilaian, memberikan umpan balik dari setiap tugas dan ujian. Nah, di sini kenapa kok kesannya seperti kontradiksi ya dengan poin yang satu tadi? Katanya memberi kebebasan bagi siswa, tapi kok di sini sekarang menetapkan aturan? Kalau aturan berarti membatasi siswa dong, bukannya memberikan kebebasan untuk kemandirian siswa. Nah, aturan di sini yang dimaksud itu bukan untuk membatasi kemandirian siswa dalam belajar, tapi di sini justru aturan ini ada untuk membimbing siswa supaya mereka itu tetap punya arahan, siswa juga tahu apa yang kita sebagai guru harapkan terhadap mereka. Nah, di sini tetapkan aturan bisa dalam bentuk misalnya diskusi itu diberi batasan jam. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, diberikan batasan jam karena mungkin Bapak Ibu di sini juga merasakan kalau dulu waktu kita masih sekolah seperti biasa masuk ke sekolah, dulu jam pulang sekolah itu ya sudah setelah jam pulang sekolah selesai kita bisa kembali ke rumah dan mengurus pekerjaan rumah, bisa mengurus keluarga, sudah tidak mengurus lagi urusan-urusan di sekolah.
Tapi mungkin kalau sekarang siswa bisa baru menanyakan tugas jam 7 malam ketika kita sedang bersama dengan keluarga, dan mungkin itu juga bisa Bapak Ibu di sini merasa mungkin sedikit terganggu. Nah, untuk mengatasi hal ini, Bapak Ibu bisa memberikan batasan jam pada siswa, misalnya setelah lewat jam 5 itu sudah tidak ada diskusi lagi. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, akan dijawab di hari berikutnya. Misalnya seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu guru sebagai guru di kelas tersebut. Nah, kemudian untuk kejelasan indikator ini bisa dengan memberikan pengetahuan pada siswa, memberikan informasi bagaimana sistem penilaian di kelas, kuis-kuis ini kurang lebih akan ada berapa banyak, ulangan akan diadakan setiap berapa lama sekali, kemudian nilai terbesar untuk di rapot nanti didapatkan dari mana. Hal-hal ini juga dapat memberi informasi bagi siswa, jadi siswa mengetahui kira-kira nilai-nilai mana saja sih yang akan berperan besar di rapotnya nanti. Kemudian untuk umpan balik ini di sini dengan kita sebagai guru memberikan feedback bagi siswa. Jadi siswa juga mengerti di mana letak kesalahan yang ia lakukan. Ini untuk feedback bisa dilakukan personal ataupun feedback sekaligus satu kelas. Ini bisa kembali lagi bagaimana nyamannya Bapak Ibu dan kebijakan Bapak Ibu juga. Untuk apa sih memberikan feedback ini? Nah, agar siswa itu tidak kebingungan. Kenapa misalnya tiba-tiba ada nilai yang anjlok di raportnya, yang mana yang salah. Jadi siswa supaya mengetahui di mana letak kesalahannya dan supaya siswa juga bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian untuk bentuk selanjutnya itu ada teacher involvement. Nah, setelah kita memberikan kesempatan kemandirian pada siswa dengan tetap memberi arahan dan tujuan yang jelas, di sini terdapat teacher involvement, yaitu keterlibatan guru dalam memberikan dukungan secara sosial dan emosional yang tidak kalah penting. Nah, untuk poin sebelumnya mungkin lebih menekankan dukungan terhadap tugas, terhadap capaian pembelajaran. Nah, kalau untuk poin ini lebih personal, di mana guru itu memberikan perhatian terhadap siswa dan agar guru juga memiliki hubungan yang berkualitas dengan siswa. Jadi di sini tujuannya agar siswa tidak merasa dilepas sendiri, tapi mereka itu tahu kalau mereka punya guru yang mendukung dan peduli terhadap mereka. Nah, di sini berdasarkan penelitian oleh Juvonen pada tahun 2007, oleh Rian dan Patrick pada tahun 2001, oleh Davis pada tahun 2006, ternyata dukungan guru dan kualitas hubungan guru dan siswa itu dapat meningkatkan kesuksesan siswa loh dalam sekolah. Nah, namun sayangnya banyak guru yang tidak menyadari hal ini. Mungkin ada beberapa yang merasa, oh yang penting saya sebagai guru sudah menjalankan kewajiban sesuai kurikulum yang ada, ya udah gimana siswa aja, apakah mereka mau memenuhi tugas yang saya berikan atau tidak. Jadi di sini jangan merasa sia-sia Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu di sini memberikan dukungan, motivasi, dan semangat, karena justru itu merupakan salah satu hal yang perlu guru lakukan dan pertahankan. Nah, ketiga support tadi itu, ketiga dukungan tadi itu bisa dipenuhi oleh guru. Ketika bisa dipenuhi oleh guru, maka kebutuhan psikologis dasar siswa juga dapat terpenuhi dengan baik. Di sini siswa jadi dapat belajar dengan lebih aktif dan optimal, termasuk ketika saat BDR seperti sekarang ini. Namun mungkin ada kalanya bahwa siswa itu juga butuh dukungan khusus yang dapat menolong mereka untuk bisa menguasai materi. Nah, di sini dukungan khusus seperti apa sih yang bisa kita berikan pada siswa? Nah, ini selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Stefani. Ya, tadi dua rekan saya sudah memaparkan ya tadi bagaimana gambaran kondisi di Seman 1 Parompong saat ini baik pada guru maupun pada murid. Lalu yang kedua rekan saya Nadia juga sudah menjelaskan bentuk dukungan apa dari guru yang bisa diberikan untuk siswa sehingga siswa bisa tetap semangat, bisa tetap aktif saat belajar di rumah. Nah, di sini tentunya kami menyadari bahwa dari pihak sekolah, guru, seperti yang sudah rekan saya sebutkan, pasti sudah sangat mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya meskipun dalam kondisi pandemi yang penuh keterbatasan ini. Nah,
tadi rekan saya juga sudah mengatakan bahwa ketika teacher support bisa dipenuhi ketiga bentuknya, itu sebenarnya sudah menjadi fondasi utama bagi siswa untuk bisa belajar aktif dari rumah. Nah, tapi ada kalanya ternyata ada siswa-siswa tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Karena tentunya Bapak Ibu guru selain berharap bahwa siswa aktif, siswa bisa menikmati belajar, tentunya nilai dari siswa tersebut juga bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah. Karena pada akhirnya orang tua itu akan tetap menanyakan nilai akademiknya seperti apa, seperti itu. Itu yang tertera di rapot dan yang akan dipertanyakan. Ketika siswa menikmati tapi nilainya tetap kurang dari KKM, tentunya tetap jadi bahan pertanyaan. Nah, salah satu hal yang dapat kita coba untuk membantu siswa kita adalah academic support. Nah, apa sih academic support ini? Academic support ialah segala bentuk program dan strategi yang diimplementasikan atau diterapkan untuk dapat meningkatkan pencapaian akademik siswa. Nah, tadi apabila teacher support tujuannya memang fokus kepada siswa, kondisi emosional siswa, psikologi siswa, dan kondisi belajarnya. Nah, kalau academic support ini seperti namanya, ini fokus ke akademiknya. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan performa akademik. Misalnya dari yang nilainya kurang mencapai KKM, berikutnya bisa mencapai KKM. Nah, tentunya yang perlu diingat bahwa bentuk dukungan ini tidak harus dilakukan semua, bisa dipilah sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru, termasuk kebutuhan dari siswanya. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin membagikan 3 jenis academic support yang mungkin Bapak Ibu di sini juga tidak asing ya, dan diharapkan mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru selama BDR ini. Yang pertama, jenis academic support-nya adalah tutoring. Yang kedua, mentoring. Lalu yang ketiga adalah remedial. Sebenarnya saya yakin bahwa 3 hal ini sudah sangat familiar di telinga Bapak Ibu guru. Apalagi dengan pengalaman mengajar, mungkin ada academic support lain yang Bapak Ibu guru sudah pernah lakukan. Mungkin listnya banyak sekali. Nah, tapi di sini kami ingin memfokuskan pada 3 hal ini. Sekarang kami akan mengajak Bapak Ibu guru untuk lihat satu-satu. Nah, yang pertama tutoring. Nah, tujuannya apa sih tutoring ini? Seperti namanya, yaitu untuk membantu siswa yang kesulitan dalam belajar atau mengerjakan tugas untuk bisa mengatasi kendalanya. Nah, jadi tutoring ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, terutama ketika Bapak Ibu guru menemui ada siswa yang dilihat atau dinilai berkendala dalam belajar. Seperti itu. Nah, kendala dalam belajar ini bisa dilihat dari nilainya. Misalnya, kok udah berapa kali ulangan, kok tetap nilainya di bawah KKM terus ya. Lalu berikutnya pengerjaan tugas. Kok teman-temannya yang lain mengerjakan tugasnya dengan instruksi yang sama, kok bisa benar, tapi siswa yang ini sudah 2 kali, 3 kali, kok tetap ada kelirunya. Apakah memang dia ada kendala memahami instruksi atau apa? Nah, ini adalah fokus dari tutoring. Nah, jadi tutoring ini fokusnya untuk membantu siswa yang punya kendala atau punya kesulitan agar bisa mengatasi kesulitannya dengan menemukan solusi seperti itu. Nah, tutoring ini bisa Bapak Ibu lakukan secara langsung, jadi antara Bapak Ibu guru langsung terhadap siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu guru bisa menentukan sendiri bagaimana cara Ibu dan Bapak untuk melakukan tutoring ini. Nah, tapi Ibu Bapak guru juga punya pilihan untuk melibatkan siswa lain. Nah, siswa lain yang dilibatkan ini, Bapak Ibu guru bisa minta kesediaannya dari siswa yang Ibu Bapak rasa mampu dalam mata pelajaran tersebut. Jadi misalnya Ibu melihat atau Bapak melihat ada siswa yang ini nilai
matematikanya dia bagus ya, terus di tugasnya juga pengerjaannya baik. Nah, Bapak Ibu guru bisa minta dulu kesediaannya apakah siswa tersebut bersedia untuk membantu rekannya lain yang kesulitan. Nah, cara ini tuh bisa dilakukan juga atau menjadi pilihan juga karena mungkin ada kalanya siswa itu suka takut ya bertanya kepada Bapak Ibu guru, takut dimarahi, padahal sebenarnya saya yakin ketika siswa siapapun bertanya, Bapak Ibu guru tidak akan semata-mata langsung memarahi, pasti kan akan bertanya, oh apa kesulitannya, seperti itu. Nah, dengan adanya siswa lain yang bisa membantu mereka belajar, diharapkan siswa yang mengalami kesulitan ini bisa lebih terbuka untuk mengeluarkan apa sih sebenarnya kesulitan atau kendala baik dalam belajar ataupun mengerjakan tugas. Nah, selain itu diharapkan juga supaya siswa yang mengalami kesulitan tadi bisa punya teman untuk berdiskusi gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa tentunya ketika Ibu Bapak guru meminta kesediaan siswa lain, bukan berarti Bapak Ibu guru lepas tangan dari tutoring ini. Jadi siswa ini bisa dianggap seperti asisten Bapak Ibu guru dalam melakukan tutoring, tapi tetap Bapak Ibu guru yang memegang kontrol penuh. Jadi untuk memastikan apakah siswa yang tadi kesulitan sudah paham atau belum, tetap Bapak Ibu guru yang memastikannya. Seperti itu. Nah, tutoring ini dilakukan berapa lama, atau sistemnya seperti apa, apakah dalam kelompok kecil atau perorangan, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, berikutnya mentoring. Di sini agak serupa dengan tutoring. Nah, mentoring di sini tujuannya untuk meningkatkan fungsi akademik siswa dan juga mendorong motivasi dan keyakinan diri. Nah, bedanya dengan tutoring, ketika mentoring ini dilakukan, mentoring ini tidak hanya terbatas pada siswa yang mengalami kesulitan. Jadi, mentoring ini bisa ditunjukkan untuk siswa manapun yang bersedia mengikuti mentoring ini. Nah, jadi baik siswa yang mengalami kendala ataupun yang tidak, bisa dibuka kesempatan untuk mengikuti mentoring ini. Nah, dalam hal ini, guru atau pihak yang menjadi mentor, itu akan menjadi fasilitator bagi siswa dalam belajar. Nah, kalau dalam situasi BDR seperti ini, kira-kira seperti apa ya mentoring yang bisa dilakukan? Mungkin kalau Senin sampai Jumat, Bapak Ibu guru punya kesibukan juga dan punya tugas di sekolah, termasuk untuk mengajar anak-anak. Nah, mentoring ini bisa Bapak Ibu lakukan misalnya ketika di awal minggu ini dalam Moodle sudah dijadwalkan 4 mata pelajaran. Misalnya matematika, fisika, bahasa Inggris, sejarah. Nah, Bapak Ibu guru dengan 4 mata pelajaran tersebut mungkin bisa saling berdiskusi apakah apabila misalnya guru matematika ingin mengadakan mentoring di hari Sabtu, misalnya lewat Google Meet atau Zoom atau video conference lainnya, pada pukul 9 sampai 11 dalam waktu 2 jam tersebut, apakah memungkinkan gitu. Nah, sehingga apabila guru lain ingin mengadakan mentoring juga, siswa tidak kebingungan kalau misalnya waktunya bentrok, seperti itu. Nah, dalam mentoring ini, Bapak Ibu guru bisa membuatnya dalam kelompok, namun cukup disarankan sebenarnya untuk kelompok jangan terlalu banyak, agar Bapak Ibu guru bisa memperhatikan setiap siswa. Namun mungkin dalam situasi BDR ini, ketika dibuka kesempatan bukan menutup kemungkinan, misalnya angkatan kelas 10 ada kita katakan misalnya ada 200 sampai 300 orang. Ada kemungkinan ikut semua, ada seperti itu. Nah, tapi di sini kesempatan mentoring ini dibuka secara bebas sehingga siswa itu tidak diwajibkan oh ya harus datang juga hari Sabtu gitu. Karena mentoring ini diharapkan untuk membantu siswa supaya lebih yakin atas pemahamannya. Jadi apabila siswa mau ikut mentoring dipersilahkan, tidak juga tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, mentoring ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru jika Bapak Ibu guru rasa mungkin materinya pada minggu itu cukup sulit, misalnya cukup rumit, di mana Bapak Ibu guru ingin meyakinkan pemahaman siswa-siswi seperti itu.
Nah, mentoring ini bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk pemantauan atau monitoring juga. Nah, bentuk terakhir adalah academic support remedial. Nah, ini sudah sangat umum ya didengar oleh Bapak Ibu guru, bahkan mungkin Bapak Ibu guru lakukan. Nah, tujuannya apa sih remedial ini? Nah, tujuan remedial ini adalah untuk membantu siswa untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahannya sehingga dapat meningkatkan nilai atau hasil kerja mereka. Nah, secara umum sih remedial ini diberikan pada siswa yang nilainya kurang sehingga mereka dapat memperbaiki nilai. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kalau Bapak Ibu guru mau, remedial ini bisa diberikan kepada semua siswa. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin kalau ulangan remedial pasti diberikan ke siswa yang nilainya kurang. Tapi apabila pengumpulan tugas, nah Bapak Ibu guru itu sebenarnya bisa memberikan kesempatan remedial bagi semua siswa agar meskipun siswa yang sudah dapat nilai yang sudah cukup baik, ketika ingin meningkatkan nilainya menjadi lebih baik, nah mereka juga punya kesempatan seperti itu. Jadi untuk tugas tidak hanya terbatas pada yang nilainya masih kurang, seperti itu. Nah, remedial ini juga sebenarnya tidak perlu kok diberikan pada setiap ulangan atau tugas, karena mungkin Bapak Ibu guru bisa bayangkan ya, misalnya dalam sampai UTS atau sampai UAS ada total 7 kali ulangan misalnya. Nah, kebayang kalau misalnya di setiap kali habis ulangan, Bapak Ibu guru memberikan remedial, berarti harus diperiksa 2 kali, sehingga tentunya memakan tenaga, memakan waktu juga. Nah, sehingga Bapak Ibu guru juga bisa beritahu informasi dari awal bahwa remedial hanya dilakukan 2 kali, misalnya setelah UTS dan setelah UAS, seperti itu. Jadi siswa tahu bahwa selama ulangan yang lain, siswa itu tidak boleh asal-asalan, seperti itu. Mereka boleh tahu bahwa remedial itu, kesempatan remedial hanya terbatas, seperti itu. Nah, tapi ini hal-hal yang sering dilupakan oleh beberapa guru ketika akan memberikan remedial. Bapak Ibu guru mungkin terkadang lupa memberikan umpan balik atau feedback mengenai kesalahan siswa pada umumnya atau siswa spesifik seperti itu. Jadi misalnya setelah ulangan ternyata ada yang nilainya kurang baik. Nah, lalu tiba-tiba besok atau lusanya remedial. Nah, sedangkan mereka masih belum tahu nih, kemarin saya ulangan salahnya apa ya, kenapa nilai saya seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu guru hendak memberikan remedial, diharapkan Bapak Ibu guru memiliki waktu untuk bisa memberikan umpan balik terlebih dahulu sehingga sehingga siswa bisa paham dulu apa yang mereka telah lakukan, mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu sehingga nanti saat remedial, nah siswa itu tidak mengulangi kesalahannya lagi sehingga remedial itu benar-benar untuk meningkatkan kinerja dan nilai mereka, bukan mengulangi kesalahan yang sudah mereka lakukan. Nah, tadi sudah banyak support yang kami dan Bapak Ibu guru mungkin juga sudah lakukan ya dari awal. Tadi rekan saya Tessa katakan bahwa support dari Bapak Ibu guru lewat teknologi, Bapak Ibu guru dan pihak sekolah sudah membuat Moodle yang menurut saya pribadi sangat luar biasa membantu ya untuk siswa dan guru. Lewat satu Moodle ini bisa ulangan, bisa mengumpulkan tugas, bisa mendownload tugas, seperti itu, bisa ada forum diskusi, lalu metode mengajar, Bapak Ibu guru berusaha untuk sevariatif mungkin dengan memberikan link mungkin YouTube atau mungkin membuat video belajar sendiri, seperti itu. Lalu tadi ada teacher support yang mungkin Bapak Ibu guru sudah coba upayakan juga sebenarnya dengan memberikan motivasi pada siswa, karena melalui survei yang kami lakukan pada siswa juga menangkap bahwa Bapak Ibu guru itu sering sekali memberikan motivasi, entah mungkin lewat WhatsApp group atau mungkin lewat Moodle tersebut. Nah, dan siswa itu merasa bahwa motivasi dari guru ini adalah hal yang mendukung mereka dalam belajar. Nah, jadi support apa nih yang sudah Bapak Ibu guru berikan pada siswa selama ini?
Nah, saya percaya bahwa support apapun yang Bapak Ibu berikan pasti bermanfaat bagi siswa Bapak Ibu selama ini. Jadi seperti yang rekan saya juga katakan, ketika Bapak Ibu guru memotivasi, lalu Bapak Ibu guru masih melihat ada siswa yang tidak termotivasi, bukan berarti Bapak Ibu guru ya udah saya jadi nggak usah kirim quotes deh, nggak usah kirim motivasi lagi. Nah, Ibu Bapak guru harus tetap diharapkan tetap mempertahankan untuk memotivasi, karena ketika Bapak Ibu guru sebagai pendidik mereka, sebagai guru mereka semangat, maka diharapkan energi semangat itu juga tersalur pada siswa dalam belajar. Nah, tadi sudah banyak pemaparan dan sharing yang kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya ingin sedikit merangkum hal apa saja sih yang bisa kita tegaskan lewat sharing kali ini. Yang pertama, kondisi belajar seperti apapun pasti punya tantangannya tersendiri, baik bagi siswa maupun guru. Seperti yang sudah rekan saya katakan, bahwa baik belajar di rumah ataupun tatap muka tentunya punya kesulitannya masing-masing. Nah, sehingga pada proses belajar di rumah, tentunya tantangannya adalah bagaimana lewat keterbatasan fisik ini, lewat keterbatasan media ini, kita bisa tetap memberikan hal yang optimal kepada para siswa. Lalu berikutnya, guru adalah salah satu figur yang memegang peranan penting atas keberhasilan siswa di sekolah. Jadi kembali lagi bahwa betul kami juga merasa, saya yakin Bapak Ibu guru juga tidak ada yang tidak merasa bahwa tatap muka itu lebih enak. Belajar dari rumah itu sulit, betul. Banyak kekurangan, betul. Tapi kalau kita hanya fokus pada ya ini belajar dari rumah memang susah, kalau nggak tatap muka sih susah, kalau pandemi susah. Nah, kalau kita hanya fokus pada kondisi yang saat ini memang belum bisa kita ubah, belum bisa ada titik terang, nah kita bisa mengalihkan pandangan kita untuk hal yang lebih bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Bapak Ibu guru sebagai salah satu figur penting bisa melalui kesempatan ini bisa mengembangkan diri. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru di sini sudah sangat banyak sekali belajar teknologi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu guru lebih nyaman dengan sistem yang sangat manual. Tapi melalui kondisi ini Bapak Ibu guru sudah sangat berkembang dalam hal teknologi, memberikan metode, membuat materi untuk online. Jadi itu adalah hal yang perlu Bapak Ibu guru sadari dan banggakan atas diri Bapak Ibu guru sendiri. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya pemaparan mengenai dukungan dari guru ada 3 bentuk, yaitu autonomy support, structure, dan involvement, yang diharapkan bisa membantu siswa secara psikologis untuk bisa meningkatkan proses belajar di rumah sehingga lebih optimal. Lalu yang terakhir, dukungan secara akademik yang dapat Bapak Ibu guru pilih untuk bisa membantu siswa meningkatkan performa nilai ataupun kinerja akademiknya. Nah, di sini yang tadi kita diskusikan adalah tutoring, mentoring, dan remedial. Nah, tentunya dukungan secara akademik tidak hanya terbatas pada 3 ini. Jadi, dan bisa Bapak Ibu kembangkan atau bahkan mungkin bisa Bapak Ibu guru tambahkan dan mungkin sudah lakukan seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, diskusi kita, nah saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk menonton salah satu video ini. 3 คนนั้นน่ะหยุดก่อน อะไร เมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครู ก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอด มองก็มองไม่เห็น จะมาสอนพวกหนูได้ยังไง คุณคิดยังไง ถ้าวันหนึ่งคนตาบอดจะเป็นครูสอนคนตาดี
เราเจอกันคาบแรกนะเดี๋ยววันนี้เราเช็คชื่อกันก่อนดีกว่าว่าเรามาครบกันหรือเปล่านาริศรานาริศราไม่มานิชานันท์ไม่มานัทธิกาไม่มาค่ะทางโรงเรียนมีคำสั่งให้พี่มาสอนแทนครูไอซ์ก่อนครับครูไอซ์จบครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับ 1ในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเรียนได้ Secure desktop. Bullet ends. C. Bulletin. Where do you live? สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเนี่ยคนนั้นน่ะคนสุดท้ายอ่ะใช่ครูตาบอดจริงด้วยอ่ะลูกเราจะเรียนรู้เรื่องหรอคนตาบอดมาสอนลูกเราหรอจริงด้วยกลัวจังเลยว่าลูกจะเรียนกับเขาอ่ะพี่รู้ไหมอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้ยากที่สุดไม่ใช่ความพิการแต่เป็นทัศนคติของคนในสังคมทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วอยากให้ครูไอซ์ไปช่วยงานที่ห้องทะเบียนค่ะขอโทษนะครับผมขอพูดอะไรหน่อยครับเชิญครับครูไอซ์ถ้าจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการพัฒนาเด็กถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ขอให้ผมได้สอนได้เห็นอนาคตที่ดีของเด็กๆด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ครูไอซ์ไม่เคยยอมแพ้คืออุดมการณ์ของความเป็นครูสอนห้องธรรมดายังยากเลยนี่ต้องมาสอนห้องท้ายๆน่าหนักใจแทนเขานะครับวันนี้ไปสยามอ่ะไม่ดีป่ะ3 คนนั้นหยุดก่อนเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงแล้วครูต้องทำยังไงเราถึงจะเข้าเรียนงั้นครูก็ลองเดินมาหาพวกหนูโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าดิใช่ครูทำได้ปะล่ะสิ่งที่เราทำบางทีเราอาจจะดื้อบ้างครูไม่เคยโกรธเราเลยครูอาจจะดุไปบ้างแต่สิ่งที่ครูทำเนี่ยก็เพื่อครูอยากเห็น3 คนนั้นหยุดก่อนครูอยากให้เราเป็นนักเรียนที่ดีอยากให้เรามีอนาคตที่ดีเราทำเพื่อตัวเองบ้างนะ
มีไข้สูง Beep, up, add, one, stop. ใครตอบก่อนแพ้ก็เพียงสายตาเท่านั้นแต่จิตใจก็ยังผูกพันความ วันนี้เรามีเทคนิคเวลาเราจำไม่ได้ให้เราลองหลับตาครับหลับตาเวลาหลับตาเราจะมีสมาธิมากขึ้นไหนลองสะกดให้ครูฟังอีกรอบสิ P A J A M A S พาจามาสถูกต้อง ดีครู เพราะฉะนั้นเวลาเราจำคำไหนไม่ได้ให้เราทำไง ตก ไม่ใช่ เราต้องทำไงอีกทีหลับตาเนาะ Slideshow slide midterm revisions of topics. พี่ครับ ถ้าผลสอบกลางภาคของม2 ทับ 5ออกมาไม่ดีนะครูไอซ์จะไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับ ขออนุญาตค่ะครูไอซ์ครูไอซ์ค่ะคำนี้พวกหนูวางไปติวให้หน่อย ได้สิ Ya, Bapak Ibu bisa dilihat dari video yang tadi telah kita lihat bersama. Di video tersebut ada guru yang memiliki keterbatasan fisik, tapi guru tersebut tetap punya semangat untuk memberikan pengajaran seoptimal mungkin pada muridnya. Sehingga pada akhirnya pun murid-muridnya dapat sukses. Nah, jika kita tarik ke kondisi kita sekarang, kondisi keterbatasan ini sama seperti yang kita alami dalam keterbatasan proses pembelajaran dikarenakan proses BDR ini. Tentunya perubahan proses belajar dari rumah ini juga memiliki dampak yang besar bagi kita semua. Tidak mudah, tentu tidak.
Tapi juga tentu tidak mustahil juga bagi kita. Mungkin saat awal kita memasuki masa BDR di awal pandemi, mungkin ada dari Bapak Ibu yang semangatnya menurun. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba berbagai metode sejak tahun kemarin. Tapi ternyata progresnya tidak sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Nah, tapi dari video tadi, apakah dengan keterbatasan guru tersebut menyerah begitu saja? Tentunya tidak. Justru dengan keterbatasan yang ada, guru tersebut terus bersemangat untuk mengajar dan memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Nah, hal ini juga dapat kita gunakan sebagai dorongan bagi diri kita agar kita juga terus dapat mencari metode yang tepat bagi pengajaran terhadap siswa-siswa kita di sekolah. Jadi dari film pendek tadi diharapkan dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk terus semangat dalam mengajar para siswa. Nah, dari materi yang sudah didapatkan hari ini juga tentunya mungkin tidak semua merupakan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang sudah familiar dengan materi yang dibahas, tapi mungkin melalui materi hari ini jadi diingatkan kembali. Nah, sekarang mari kita refleksi diri berdasarkan pembahasan hari ini. Apa saja sih yang sudah kita lakukan selama ini terhadap siswa-siswi kita? Hal apa juga yang bisa didapatkan dari materi hari ini, dan apa rencana ke depan yang bisa kita lakukan agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan proses belajar siswa. Mari kita gunakan 5-10 menit ke depan untuk refleksi dan membuat action plan atau perencanaan ke depan, apa saja yang akan kita lakukan di kelas, apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran, dan untuk siswa-siswa juga. Bisa dimulai dari apa mungkin yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak besok, atau mungkin minggu depan, atau bahkan yang akan Ibu Bapak lakukan bulan depan. Boleh, mari kita gunakan 5-10 menit ke depan untuk menuliskan refleksi diri dan perencanaan ke depan ini.
Ya sudah Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang belum juga tidak apa-apa, mungkin perlu waktu ya kalau untuk memikirkan secara matang rencana ke depan. Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk memikirkan lagi dan nanti menuliskan kembali. Kami yakin dengan pengalaman belajar, pengalaman mengajar yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa terus berinovasi untuk memberikan pengajaran yang lebih maksimal lagi bagi para siswa-siswi. Sebagai penutup, berikut ada sedikit kutipan. Di sini dikatakan bahwa guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah. Sepandai apapun seorang siswa, peran guru tetap sangat penting sebagai pendidik dan pembimbing. Kemudian selanjutnya juga di sini ada kutipan dari Bill Gates. Teknologi hanya sebuah alat. Dalam hal membuat siswa bekerja sama dan menjadikan mereka termotivasi, gurulah yang paling utama. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, mari terus berusaha untuk memberikan pengajaran yang terbaik bagi para peserta didik. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian.